Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara juga anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Ya, pagi hari ini kita bersyukur kita dapat beribadah bersama-sama. Kita akan merayakan kemenangan Kristus karena Dia sudah bangkit dari kematian. Kuasa maut sudah dikalahkannya. Saya mengajak mari kita akan mengagungkan, memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tuhan, Engkau satu-satunya penebus dalam hidup ini. Engkau penyelamat bagi kami. Darah-Mu telah menghapus dosa kami, dan kebangkitan-Mu dari kematian memberikan pengharapan hidup kekal kepada kami. Kita naikkan pujian ini, hanya Engkau Tuhan di hidupku. Katakan Kau sumber pengharapan.
Kami mengucap syukur di pagi hari ini karena Tuhan memberi kemenangan kepada kami, memberi kelepasan dan pembebasan atas segala kuk dosa yang selama ini membelenggu kami. Lewat kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitan yang kami rayakan di pagi hari ini, betapa kami sungguh mengalami sukacita Kristus di dalam kehidupan setiap kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami ingin menyerahkan ibadah Paskah dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Kolose 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Amin. 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 Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersukacita di pagi hari ini. Satu peristiwa yang terus mengingatkan kepada kita satu kemenangan yang tidak ternilai harganya, yaitu lewat peristiwa kebangkitan Kristus yang kita rayakan di ibadah pagi hari ini. Kita mengucap syukur betapa Tuhan sangat baik. Kebaikannya tidak hanya sekedar mengasihi, memelihara kita, tahu persis apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan setiap kita tepat pada waktunya. Lebih daripada itu, Tuhan memberikan hidupnya, nyawanya untuk menjadi tebusan bagi setiap kita. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita lewat kebangkitan yang kita rayakan di pagi hari ini satu kehidupan yang baru, yang tidak hanya sekedar baru sesudah itu kembali menjadi lama karena digunakan, dipakai, tetapi terus diperbaharui hidup kita dari hari ke hari sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lalu kalau kita hubungkan dengan tema kita, aku serahkan hidupku, apa yang kau perbuat bagiku. Maka mari kita akan menjawab bersama-sama di sepanjang masa Raya Paskah yang sudah kita jalani dan di kebangkitan Kristus di pagi hari ini. Tuhan, aku mau hidup diperbaharui dari hari ke hari, terus menerus hidup kita, karakter kita, pelayanan kita, sampai menjadi serupa seperti Kristus.
Tuhan datang yang kedua kali. Selamat merayakan Paskah, bersukacita bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat. Nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Siapakah nanti yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Sepertinya kita sia-sia ya pagi ini pergi untuk lihat kubur Tuhan Yesus. Ya, apalagi kuburnya juga dijaga oleh para tentara. Sepertinya sangat mustahil bagi kita. Mari kita tetap pergi ke sana saja. Yang penting kita pergi ke sana dulu. Mari jalan lebih cepat, mumpung masih pagi. Mereka melihat bahwa batu itu telah terguling dari makam itu. Maka masuklah mereka ke dalam dan tidak melihat jasad Yesus. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah ke tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Kita menyaksikan Bapak Ibu fragmen atau drama yang singkat bahwa kubur itu telah kosong. Karena Kristus bangkit dari kematian. Kuasa maut, kuasa kematian sudah ditaklukkannya. Saya mengajak mari kita akan bersorak-sorai untuk kemenangan Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Kita akan menyerukan kemenangan ini lewat pujian. Kristus bangkit, Kristus hidup. Haleluya. PPR 1 nomor 42. Bumi surga bersama
Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya Kristus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah pemberitaan Injil. Tapi puji Tuhan, Kristus sudah bangkit dari kematian. Inilah yang membuat kita tidak lagi ragu untuk mengiring dan melayani Tuhan. Karena Dia sudah bangkit, Dia sudah menang atas maut, atas kematian. Saya mengajak kita mengangkat tangan kita bagi Tuhan pagi hari ini. Angkat tanganmu. Kita katakan Dia bangkit, Dia bangkit. Kita bagi Tuhan. Sudah diselamatkan, kita patut merayakan kemenangan Kristus ini
dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak kita akan tetap terus memuji Tuhan, dan setelah pujian ini nanti anak-anak kita dari Komisi Anak akan mempersembahkan pujian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita naikkan pujian. Tuhan, Engkau penolongku, Engkau pembebasku, Engkau penebusku. Aku yakin darah-Mu sudah menghapus dosaku. Kita naikkan pujian ini.
Bapak Ibu, kita akan mendoakan anak-anak kita agar mereka juga diberkati oleh Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini karena anak-anak kami sejak kecil percaya kepada Kristus. Dan kami juga percaya Engkau mengasihi mereka. Tuhan ingin mereka bertumbuh sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan beri kepada anak-anak-Mu, sehingga mereka akan menjadi berkat bagi generasinya. Pagi hari ini kami mohon berkat Tuhan turun atas anak-anak kami. Di usia tumbuh kembang anak, penyertaan Tuhan ada pada mereka. Terus pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan mereka dari hari ke sehari mereka dapatkan. Baik lewat komunitas komisi anak maupun lewat keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati kedua orang tuanya yang mendampingi setiap hari. Hikmat Tuhan ada padanya. Dan jika sebentar mereka juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Tuhan memberkati para pembimbing. Sehingga sukacita Paskah pada pagi hari ini sungguh boleh melawat anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkat Tuhan turun atas anak-anak kami. Amin. Ibu, saatnya kita akan dengar firman Tuhan ini dengan tema oleh kuasa darah. Kita mempersiapkan diri Bapak Ibu. Kita memasuk hadirat Tuhan. Tuhan, aku mau masuk menghadap hadirat-Mu. Pujian dan sembah aku berikan kepadamu. Aku percaya kuasa darah-Mu Tuhan telah menebus dosaku. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami menghampiri Engkau ya Tuhan. Saat ku masuk hadirat-Mu, katakan bahwa persembahan pujian dan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, menghampirimu
dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih karena kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Lewat kuasa darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Dan pagi hari ini menjadi kemenangan bagi setiap kami. Roh Kudus, urapi setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Agar kami mengerti benar isi hati-Mu lewat sabda kebenaran yang hendak kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita di kitab 2 Korintus pasal 5. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus diperbaharui dari hari ke hari lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sesuatu yang baru banyak orang menyukainya. Kenapa suka? Karena biasanya sesuatu yang baru dari produk apapun, maka kualitasnya akan lebih baik dibandingkan produk yang sebelumnya. Televisi contohnya. Dulu ketika saya kecil, televisi tabung besar, warna hitam putih,
Penayangannya hanya di jam-jam tertentu. Sekarang tipis, berwarna, channelnya lebih banyak, kita bisa memilih siaran televisi manapun dari dalam, dari luar negeri dengan menggunakan parabola. Bahkan tidak hanya sekedar kita bisa melihat tayangan televisi, tetapi kita bisa pakai layar televisi untuk kita berkaraoke. Kita bisa memakai televisi yang kita punya untuk memutar film yang kita suka dan kita senangi. Tidak hanya televisi, HP, mobil, sepeda motor, bahkan hampir semua. Kalau yang baru itu kualitasnya di bawah dari yang lama, maka kalau dijual tidak akan laku. Kalau gagal produk, maka harganya akan dijual dengan harga yang turun, banting harga. Karena kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang diciptakan, dibuat, dibentuk. Sehingga sesuatu yang baru, maka harapannya mendapatkan sesuatu yang lebih baik, berkualitas, bisa digunakan oleh banyak orang. Peristiwa kebangkitan Kristus yang kita rayakan di pagi hari ini dimulai dengan proses kematian Jumat Agung yang kita juga peringati di hari Jumat, disertai dengan perjamuan kudus. Maka mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka kita mendapatkan anugerah keselamatan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamatnya, maka hidupnya diperdamaikan dengan Allah dan dibenarkan oleh Allah. Di ayat yang ke-21 tadi kita sudah membacanya. Dosa yang begitu besar, dosa yang begitu banyak, sudah dibayar lunas, sudah dipulihkan sedemikian rupa, dan lewat kebangkitan Kristus, maka setiap kita menjadi pemenang di dalam Kristus. Bukan pemenang karena kita sedang berjuang, lalu kita bisa mengalahkan kuasa dosa itu. Tetapi kita menjadi pemenang karena kita mendapatkan anugerah kehidupan di mana Kristus sendiri yang telah mengalahkan kuasa dosa atas setiap kita. Memberikan anugerah pengampunan lewat kematian Kristus di kayu salib. Sehingga setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi orang-orang yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di ayat yang ke-17 yang secara khusus akan menjadi bahan perenungan kita di Paskah ini. Ketika kita menjadi ciptaan baru, maka kita mengalami perubahan yang frontal. Perubahan total di dalam kehidupan kita.
Itu perlu kita tanamkan di hati setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan perubahan total itu seringkali digambarkan perubahan dari ulat, lalu kepompong dan pada akhirnya menjadi kupu-kupu. Sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang dihindari oleh setiap orang, jarang orang yang berdamai dengan ulat. Tetapi ketika melihat kupu-kupu yang cantik terbang di antara bunga-bunga yang ada, maka anak kecil pun ingin menangkapnya. Karena begitu indahnya kupu-kupu yang dilihat. Tidak lagi menakutkan, tidak lagi mengerikan, tetapi membuat kita bisa tersenyum ketika kita melihat kupu-kupu terbang. Begitu indahnya, dengan warna-warni yang menawan. Menjadi ciptaan baru bukan hanya sekedar casing luarnya, penampilan luarnya. Menjadi ciptaan baru maka dimulai dari dalam diri kita secara total. Lalu kemudian memancar keluar di dalam kehidupan setiap kita. Rohani kita mengalami pembaharuan budi karena roh kita sudah disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Maka manusia baru yang kita kenakan, yang Tuhan beri di dalam Kristus itu, menyanggupkan kita, memampukan kita memiliki akses secara pribadi dan intim kepada Tuhan. Jika Bapak Ibu ingin berdoa, mengucap syukur, memohon, menyembah kepada Tuhan, memberikan korban syukur kepada Tuhan, tidak lagi membutuhkan perantara seperti di zaman Perjanjian Lama. Butuh imam. Jikalau kita ingin menjadi imam, maka justru yang kita dapat adalah celaka. Karena kita tidak diurapi, kita tidak dipakai, diutus oleh Tuhan. Untuk mengerti, mendengar suara Tuhan, kita membutuhkan suara kenabian, nabi-nabi yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tetapi sekarang lewat kebangkitan Kristus, ketika kita memiliki akses pribadi, ketika kita merasa sungkan, merasa ewoh, bercerita dengan orang lain tentang kesulitan, tentang pergumulan kita, tentang dosa kita. Dan ketika kita menghampiri Tuhan, berlutut bersujud di hadapan Tuhan, kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan menyendengkan telinganya, Tuhan mendengar, bahkan Tuhan menjawab kerinduan di dalam hati kita. Ketika kita baru menginginkan sesuatu atas kehidupan kita, meskipun kalau tidak terpenuhi, itu pun juga tidak membuat kita menjadi mati, tidak membuat kita menjadi kelaparan. Tetapi Tuhan pun menjawab, memberikan kepada setiap kita lewat malaikat-malaikat yang tidak bersayap, yang Tuhan gerakkan, yang Tuhan utus untuk menjawab setiap doa-doa kita. Menjadi manusia baru di dalam Kristus, kita memiliki satu kedekatan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan itu adalah anugerah.
Kehidupan baru yang kita miliki, yang kita punya karena ada pengorbanan Kristus di kayu salib, di mana Tuhan telah menyerahkan hidupnya, dan pagi hari ini kita rayakan kebangkitannya. Dengan bahasa lain Bapak, Ibu, dan Saudara, saya katakan kita tinggal terima bersihnya. Yang menderita, yang susah, yang menyerahkan nyawanya Kristus. Tetapi berkat itu diberikan dan dianugerahkan kepada seluruh umat manusia. Tetapi sayangnya tidak semua manusia mengerti. Sayangnya tidak semua orang menyambut akan anugerah yang begitu besar. Manusia dengan segala ketidakmengertiannya, di luar Kristus, mereka tetap hidup di dalam kubangan. Mereka tetap hidup di dalam lembah kekelaman. Mereka hidup di bawah bayang-bayang maut. Sementara sebenarnya anugerah itu sudah diberikan lewat kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. Dan siapa yang percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, maka ia mendapatkan anugerah kehidupan Kristus menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Menjadi ciptaan baru. Kata baru, kainos, yang berarti memperbaharui dari yang sudah ada. Mengapa Tuhan memberi makna bahwa baru adalah memperbaharui yang sudah ada? Kita kembali diingatkan, mau tidak mau, masuk ke dalam kitab Perjanjian Lama, peristiwa Taman Eden. Kita harus kembali kepada peristiwa Taman Eden, di mana manusia diciptakan oleh Allah sempurna. Manusia diciptakan oleh Allah baik adanya. Dan Roh Allah dihembuskan atas manusia, sehingga manusia diberi hikmat, diberi kemampuan, diberi kepercayaan untuk mengelola alam semesta. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, citra diri manusia menjadi rusak. Hubungan kepada Allah menjadi rusak, terputus. Dan lewat peristiwa kebangkitan Kristus, hubungan yang terputus itu kembali disambungkan. Sehingga kita diperbaharui oleh Kristus lewat kematiannya, di mana dosa-dosa kita diampuni dan kita mendapatkan kehidupan Kristus. Menjadi manusia baru berarti kita disatukan secara rohani dengan Kristus. Kristus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Kristus. Di mana kita menjadi satu tubuh bersama-sama dengan Kristus. Kita ranting, sekali lagi saya ulangi, kita ranting. Tuhan pokok anggurnya, kita melekat di dalamnya. Dan kita mendapatkan asupan makanan di dalam Kristus. Orang yang mengalami hidup baru di dalam Kristus, maka pusat hidupnya bukan lagi kepada diri sendiri. Manusia lama yang sering terjadi di dalam dunia ini, apakah dia orang baik, apakah dia orang jahat, orang akan berpikir ketika melakukan sesuatu yang ia lakukan,
sesuatu yang ia kerjakan. Ada enggak keuntungan yang saya dapat? Saya sudah berkorban banyak, melakukan banyak hal. Apa yang saya dapat dari jerih lelah yang saya sudah lakukan? Sebisa mungkin bahkan tidak mengeluarkan tetapi mendapatkan banyak dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Memanfaatkan orang-orang yang ada di sekelilingnya demi keuntungan diri sendiri. Orang tidak akan berpikir mau rugi, mau berkorban, mau memberi dengan ikhlas. Kalau hanya sekali, 2 kali tidak apa-apa. Tapi kalau terus menerus, tunggu dulu, stop dulu. Tetap orientasinya kepada diri sendiri. Tetapi manusia baru di dalam Kristus, maka orientasi kita bukan lagi kepada diri sendiri, tetapi kepada Allah. Bagaimana hidup yang aku jalani ini memuliakan akan nama Allah. Bagaimana hari-hari yang aku kerjakan, baik dalam pekerjaan, dalam hidup berkeluarga, dalam aktivitas sehari, dalam komunitas dimanapun. Bukan lagi apa yang aku dapat, tetapi bagaimana caranya agar apa yang aku lakukan, aku kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Injil diberitakan. Meskipun aku harus capek, aku harus berlelah-lelah, aku harus sakit, aku harus berkorban. Tapi kalau nama Tuhan dipermuliakan lewat apa yang kita lakukan, maka ada sukacita, ada kebahagiaan di dalam diri kita. Ada damai sejahtera. Meskipun berkurang, tetapi damai Kristus melimpah-limpah di dalam kehidupan setiap kita pribadi, lepas pribadi. Manusia baru di dalam Kristus. Maka tidak hanya sekedar ketika kita menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dengan berjalannya waktu, berarti kita menjadi lama. Monoton, stagnan, sampai kita dipanggil oleh Tuhan, tidak. Kitab Kolose menyebutkan, menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Kristus menjadi manusia baru, ternyata pembaharuannya itu terus-menerus. Dari sejak kita kecil sekolah minggu, sejak kita terima Kristus, maka progresnya terus naik ke atas. Kita terus akan mengalami Kristus, kita terus mendapatkan pencerahan, sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Imannya semakin bertambah-tambah, kasihnya semakin besar di dalam Kristus. Tidak pernah kita akan mentok dan puas. Oh, sampai di sini aku mengalami kepuasan di dalam Kristus. Tidak. Tetapi terus-menerus kita akan mengalami proses pembaharuan di dalam kehidupan setiap kita pribadi, lepas pribadi. Jadi baik orang yang baru menerima Kristus maupun orang yang lama menerima Kristus. Apakah ia percaya kepada Kristus baru setahun, 5 tahun, 10 tahun, 60 tahun, 70 tahun? Semuanya akan bersama-sama mengalami pembaharuan, progres terus-menerus di dalam Kristus. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa Tuhan beri dan anugerahkan?
Sehingga tidak ada kata bosan, tidak ada kata bosen. Seperti kalau Bapak Ibu suka terhadap menu tertentu, kemudian bahasa kalau anak itu digejoh, terus menerus dikasih menu yang sama. Maka dalam satu titik kita akan berkata, ndak mau, rasanya sampai ingin tumpah. Ketika melihat saja nafsunya mungkin sudah hilang untuk nafsu makannya. Tetapi menjadi manusia baru, kita terus akan bergairah, kita terus akan terus-menerus mengalami kasih, kemurahan, kuasa dan hadirat Kristus di dalam kehidupan kita. Terus mengalami rasa lapar, terus mengalami rasa haus. Rasanya terus ingin dekat kepada Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan pembaharuan itu terjadi dimulai dari hati setiap kita. Ketika kita menerima Kristus di dalam kehidupan kita, hati kita diperbaharui. Cara pola pikir kita bukan lagi cara pola pikir manusia, bukan lagi cara pola pikir dunia, tetapi cara pola pikir Kristus yang menerangi pikiran kita. Mempengaruhi tutur kata ucapan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kita memiliki kedekatan, apakah karena keluarga atau ikatan persaudaraan, kerabat, sebagai satu komunitas jemaat daripada Tuhan. Kita bisa melihat perubahan di dalam diri saudara-saudari kita. Di tengah-tengah perjalanan hidup yang masing-masing Tuhan beri, dengan berbagai macam kesulitan dan pergumulan. Apakah tutur kata yang diucapkan, sikap perilaku yang dilakukan, terus mengalami progres, perubahan-perubahan menuju kepada Kristus? Atau justru perkataan, sikap, dan perilaku setiap kali diucapkan membuat orang menjadi sakit hati? Manusia baru di dalam Kristus, maka hati, pikiran, ucapan, dan perilakunya mencerminkan Kristus, mendatangkan kebaikan, mendatangkan damai sejahtera, memberi hikmat marifat kepada kita. Kalaupun kita bekerja di mana pekerjaan kita memuliakan akan nama Tuhan. Bagaimana kita bisa terus-menerus mengalami pembaharuan hidup kita menjadi ciptaan baru? Karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus yang akan menolong, Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita. Roh Kudus yang akan menggiring kita sebagai manusia baru, identitas baru yang kita miliki di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Bahkan manusia baru itu tidak hanya sekedar kita memiliki keintiman bersama dengan Allah, tetapi juga mempengaruhi hubungan kita dengan sesama kita. Menjadi manusia baru di dalam Kristus, lalu bukan berarti kita bebas dan lepas dari kesulitan. Meskipun kita mengalami progres, terus-menerus diperbaharui di dalam Kristus. Tetapi ketika kesulitan, pergumulan itu terjadi, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang akan semakin mempercepat
proses pertumbuhan iman kita di dalam Kristus dan seperti Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita diingatkan. Saya, Bapak, Ibu, Saudara, adalah ciptaan baru. Bagaimana kita menyambut, kuserahkan hidupku, apa yang kau perbuat kepadaku. Maka yang bisa kita perbuat adalah, Tuhan, aku mau jadi manusia baru yang terus dari hari ke hari diperbaharui. Kualitas iman, kualitas kasih, kualitas pelayanan kita terus semakin progres menjadi baik, semakin sempurna di dalam Kristus sebagai bentuk kasih kita. Bukan karena saya bisa, karena terbiasa melakukannya. Tetapi karena ada Roh Kudus yang akan menolong kita dan menyanggupkan kita dalam proses dan progres menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan lewat perjalanan hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan, bahwa kami ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Ampuni kami kalau seringkali kami hidup di dalam manusia lama kami. Kami tidak menghargai anugerah manusia baru di dalam Kristus. Kami tidak hidup menjadi manusia baru di dalam Kristus. Ampuni kami. Karena yang benar adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus mendapatkan anugerah keselamatan, anugerah kehidupan Kristus, dan setiap kami menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dimulai dari hati kami, pikiran kami, tutur kata kami, perilaku kami. Roh Kudus, kami mohon setiap kami umat-Mu diurapi oleh Tuhan. Lewat Paskah di pagi hari ini. Pemahaman kami diberi pencerahan yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga anugerah yang Tuhan beri benar-benar terjadi atas kehidupan kami. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kami terus mengalami pembaharuan iman dan hati kami, pengiringan kami kepada Kristus. Kami semakin setia kepada Tuhan. Kami semakin mengasihi akan Tuhan. Kami semakin ingin berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Karena sebenarnya apapun yang kami lakukan, itu pun asalnya daripada Tuhan. Ketika kami mencoba mengandalkan dengan kekuatan kami pun tidak akan sanggup untuk melakukan dan mengerjakannya. Kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kami, yang terus membuka wawasan iman kami di dalam pengiringan kepada kami. Kami ingin Tuhan menyambut Engkau di sepanjang masa Raya Paskah 2025 ini. Hati kami terus diperbaharui dari hari ke hari menjadi serupa seperti Kristus. Roh Kudus, tolong jemaat-Mu, tolong kami semua agar hidup kami menjadi hidup yang memuliakan akan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk berkat khusus yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami di Paskah pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur
untuk berkat-Mu pagi hari ini. Amin. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Saatnya pagi hari ini kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Di depan ada 2 kantong Bapak Ibu. Yang hitam untuk gereja, sedangkan yang hijau untuk persiapan emeritasi. Ya. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Petugas bisa maju ke depan. Saya akan sampaikan ayat sebagai dasar kita memberikan persembahan dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkat-berkatnya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami diperkenan untuk membawa persembahan kami dengan hati yang mengucap syukur dan mengasihi Tuhan. Kami memberikan ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Saya mengajak mari Bapak Ibu, kita akan rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Juga kita akan menyampaikan setiap pergumulan di dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih. Pengorbanan, kematian, dan kebangkitan-Mu yang kami rayakan seperti pada pagi hari ini telah memperbarui kehidupan kami. Amin. Kau telah mengubah status kami. Terima kasih. Yang dulu menjadi seteru Tuhan, sekarang kami diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih. Dulu kami yang mendukakan hati Tuhan, tapi hidup kami diperbarui, diselamatkan. Dan kami boleh mengkuduskan Kristus di dalam kehidupan kami, dalam hati kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih. Hidup kami tidak lagi berfokus Tuhan pada perkara-perkara duniawi, perkara-perkara kedagingan pribadi kami. Tapi kami berfokus kepada Tuhan. Kami ingin memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun banyak tantangan perkara yang kami harus hadapi di dalam dunia ini, tapi kami mau Tuhan, orientasi kami tetap kepada Tuhan. Kami tetap beriman teguh kepada Engkau sampai Engkau panggil kami untuk menghadap hadirat Tuhan.
Kami tidak mau sia-siakan Tuhan. Anugerah keselamatan kami tidak mau sia-siakan Tuhan. Apa yang Engkau sudah perbuat bagi setiap kami mau Tuhan. Hidup ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau sudah menyerahkan hidupmu, menyerahkan nyawamu, darahmu dan tubuhmu bagi kami. Biarlah lewat hidup yang sudah Engkau perbarui, kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kekuatan kepada setiap kami Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini yang tidak mudah. Beri kepada kami berserah penuh kepada Tuhan, seperti ranting yang menempel pada pokok anggur yang benar ini. Kami akan menjadi kuat. Kami akan tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih. Karena kekuatan Tuhan, Roh-Mu yang mengerjakan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pakai hidup kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah memberkati kami lewat renungan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh menjadi ciptaan yang baru, yang betul-betul sudah diperbarui dalam kehidupan kami. Bahkan terus berlangsung pembaruan itu dari sehari ke sehari, sampai Tuhan menjemput kami menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Bagi mereka yang Tuhan izinkan untuk menderita sakit, sesuatu mungkin dirasakan yang tidak enak Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap memberikan kekuatan, semangat yang baru kepada mereka. Iman mereka akan diteguhkan karena kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan perkenan kami untuk minta kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah mereka. Jamah mereka Tuhan. Beri kepada mereka kesehatan, pemulihan, sehingga mereka boleh Tuhan dengan sisa hidup ini boleh bersama-sama kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Untuk anak-anak-Mu yang menderita, yang punya problem dalam keluarga, pekerjaan, kami menyerahkan mereka juga ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah mengizinkan segala sesuatu terjadi melebihi kemampuan mereka. Amin. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tapi satu hal yang kami minta, Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hidup anak-anak-Mu. Teguhkan mereka, kuatkan mereka. Terima kasih. Terima kasih. Sehingga mereka tetap bisa menyaksikan akan kebaikan dan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Di tengah penderitaan, mereka boleh berkata kemuliaan Tuhan itu nyata atas mereka. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk rencana pagi hari ini. Kami boleh bersuka cita menyambut akan kemenangan-Mu. Kami akan rekreasi bersama dengan umat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami menyerahkan kebersamaan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi menyerahkan untuk gereja ini juga ke dalam tangan-Mu. Segala program yang ada ke dalam tangan Tuhan. Beri hikmat kepada kami Tuhan. Sehingga program ini tidak sekedar sebuah wacana yang kami bicarakan bersama-sama. Tapi sungguh-sungguh Tuhan, kami hidupi, kami lakukan dengan sepenuh hati. Semata-mata bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut sebuah pujian, sebab Dia hidup dan petugas bisa membagikan telur Paskah. Ya, puji nama Tuhan. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Di pagi hari ini kami juga merindukan jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini diberkati oleh Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk Ibu Rena Kusumastuti,
untuk Bapak Yoseas Krishna, Ibu Magdalena, ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Tuhan yang akan menolong hamba-Mu di dalam hidup berkeluarga, di dalam pekerjaan yang ditekuni, pelayanan yang dianugerahkan. Semua dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan menambahkan pengalaman-pengalaman hidup, berjalan dan percaya kepada Tuhan, sehingga lewat anak-anak-Mu, Injil diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga kami menyerahkan untuk anak Anet dan juga saudari Namira, Aprila, Amabel ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kedua anak-Mu ini, baik di masa usia pertumbuhan anak-anak maupun di masa remajanya. Tuhan memberkati tidak hanya pertumbuhan fisik, tetapi juga kehidupan kerohanian anak-anak-Mu yang masih muda ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Diberkati mereka di dalam studi mereka. Diberkati orang tua yang mendampingi. Diberkati bersama dengan komunitas di mana anak-Mu berada, sehingga tetap disanggupkan mewartakan kasih Kristus lewat kehidupan sesehari sebagai anak muda dan anak yang masih kecil. Iman yang ditanamkan sejak usia dini sungguh bertumbuh dan berakar di dalam diri anak-anak kami. Demikian juga Tuhan untuk seluruh sidang jemaat di pagi hari ini. Berkat yang sama Tuhan anugerahkan. Dilimpahi kami dengan roh sukacita damai sejahtera Kristus. Roh Kudus memenuhi hati setiap kami, sehingga kami disanggupkan dari hari ke hari, mendapatkan pembaharuan iman kami, pengetahuan kami, kasih kami di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat Paskah.